Apa yang akan kalian lakukan jika dibuang oleh keluarga sendiri tepat setelah orang tercinta meninggal? Bu Lestari diusir cucunya ke tengah badai karena dianggap beban tak berguna. Tapi si cucu tidak tahu bahwa nenek yang dia buang justru memegang kunci harta rahasia senilai miliaran rupiah. Simak kisah karma yang mengejutkan ini sampai habis. Tapi sebelumnya tolong tulis di komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Hari itu dimulai seperti hari-hari berkabung lainnya. Langit di atas kota kecil itu tampak berat, seolah ikut merasakan kesedihan yang menekan dada Bu Lestari. Baru 4 hari yang lalu dia memakamkan Pak Anto suaminya yang sudah mendampinginya selama 53 tahun. 53 tahun lebih dari separuh hidupnya, dia habiskan bersama laki-laki, baik itu seorang pekerja keras yang tidak pernah membiarkan keluarganya kekurangan. Sekarang rumah itu terasa seperti gurun pasir. Kosong dingin, meskipun udara siang itu terasa panas menyengat khas musim kemarau di Indonesia yang membuat keringat mengalir di punggung. Bu Lestari duduk di kursi goyang kayu jati tua di beranda depan. Kursi itu berdecit setiap kali bergerak menemani tatapan kosongnya. Tangan keriputnya yang kasar karena sering menjahit memegang sebuah tasbih tua yang warnanya sudah memudar. Dia berdoa lirih, bibirnya bergerak. Otomatis sementara pikirannya terus kembali ke momen pemakaman. Dia ingat Pak Anto yang terbaring tenang di dalam keranda sederhana. Bunga-bunga melati aroma kapur barus dan keheningan berat di pemakaman. Dia juga ingat Bagas cucu laki-lakinya yang berdiri di luar area makam, sibuk bermain ponsel sepanjang waktu tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Tapi Bu Lestari tidak mau menghakimi. Dia tidak punya tenaga untuk marah saat itu. Dia hanya ingin duduk tenang di rumah sederhana dengan 3 kamar tidur itu. Rumah tempat dia menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Rumah itu memang sederhana. Dindingnya tembok biasa yang catnya mulai mengelupas, lantainya semen halus, dan atap genteng tanah liat yang menyerap panas matahari siang hari. Tapi itu adalah istananya. Satu-satunya tempat di dunia ini di mana dia merasa memiliki sesuatu. Suara pagar besi yang berkarat mengejutkannya. Bu Lestari mengangkat matanya yang lelah dan melihat Bagas masuk ke halaman dengan langkah terburu-buru. Di belakangnya ada Siska, istri Bagas, yang tampil rapi dengan baju olahraga ketat dan sepatu kets warna-warni, rambutnya diikat tinggi ala ekor kuda. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca oleh Bu Lestari. Bukan kesedihan, bukan kekhawatiran, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat perutnya terasa mulas. Tanpa basa-basi, tanpa mengucap salam, apalagi mencium tangan neneknya, Bagas langsung bicara dengan nada datar. Dia bilang bahwa mereka perlu bicara. Suaranya terdengar kering dan cepat, seolah sedang mengurus masalah bisnis, bukan berbicara dengan neneknya yang baru saja menjadi janda. Bu Lestari merasakan sesak di dadanya. Dia bertanya pelan, bicara soal apa. Bagas melipat kedua tangannya di dada, berdiri menjulang di depan neneknya yang duduk. Siska berdiri di sebelahnya sibuk mengunyah permen karet sambil matanya terpaku pada layar ponsel. Bagas mengingatkan neneknya bahwa rumah itu atas nama kakek. Dan karena kakek tidak meninggalkan surat wasiat, maka situasi menjadi rumit. Bu Lestari mencoba menjelaskan bahwa semua itu bisa diselesaikan pelan-pelan. Tapi Bagas tertawa pendek, tawa yang tanpa rasa humor. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk pelan-pelan. Dia punya tagihan, punya rencana masa depan. Dia dan Siska berencana membeli apartemen di Jakarta di pusat kota. Karena itu mereka harus menjual rumah ini secepatnya. Kata-kata itu jatuh menimpa Bu Lestari seperti siraman air es. Menjual rumah ini. Rumah tempat dia membesarkan anak-anaknya. Tempat dia menimang Bagas saat masih bayi. Tempat dia merekam setiap kenangan bahagia selama 50 tahun terakhir. Dengan suara gemetar Bu Lestari bertanya di mana dia akan tinggal jika rumah ini dijual. Jawaban Bagas begitu enteng seolah sedang membuang sampah. Dia menyarankan neneknya masuk ke panti jompo. Dia bilang ada banyak panti yang bagus, atau mungkin mencarikan kamar kos kecil. Bagas beralasan rumah ini sudah terlalu besar, biayanya boros,
dan kondisinya sudah mau roboh. Dia memandang sekeliling dengan tatapan jijik mengatakan bahwa tidak ada gunanya merenovasi rumah tua itu. Lebih baik jual tanahnya saja. Siska akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya. Dia menimpali bahwa mereka harus bergerak cepat karena Bagas sudah punya calon pembeli. Seorang pengusaha yang mau membangun ruko di lahan itu dan menawarkan harga yang lumayan tinggi. Kaki Bu Lestari terasa lemas. Dia mencengkeram lengan kursi goyangnya berusaha memproses apa yang baru saja didengarnya. Dia memohon pengertian mereka. Kakek mereka baru meninggal 4 hari yang lalu. 4 hari. Apakah mereka tidak bisa menunggu setidaknya sampai tanah kuburannya kering? Tapi Bagas menjawab dengan kekejaman yang menghancurkan hati. Dia bilang hidup tidak bisa menunggu. Dia punya tanggung jawab sendiri. Dia tidak bisa terjebak mengurus rumah tua dan orang tua yang sudah tidak bisa mengurus diri sendiri. Bu Lestari membela diri mengatakan dia masih bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi Bagas membentak suaranya meninggi. Dia mengingatkan bahwa neneknya sudah 72 tahun. Matanya sudah rabun, pendengarannya berkurang, bahkan masak pun sering gosong. Bagas menegaskan bahwa dia mencoba membantu, tapi neneknya harus sadar diri. Rumah itu akan dijual minggu ini juga, jadi Bu Lestari harus mulai berkemas. Suara Bu Lestari terdengar tipis dan memelas memanggil nama cucunya dengan putus asa. Tapi Bagas sudah habis kesabarannya. Dia menghentakkan kakinya ke lantai. Dia berteriak bahwa dia sudah lelah berdiskusi. Keputusannya sudah bulat. Neneknya punya waktu sampai besok untuk angkat kaki. Dia bebas pergi kemana saja. Bagas menegaskan bahwa dia tidak wajib menanggung beban hidup neneknya lagi. Beban. Cucunya sendiri menyebutnya beban. Nenek yang membantunya saat ibunya meninggal saat melahirkan. Nenek yang menjahitkan baju wisudanya dengan tangan yang gemetar karena radang sendi. Nenek yang memberikan seluruh tabungan di kaleng biskuit agar dia bisa masuk kuliah teknik. Air mata hangat mulai mengalir di pipi keriput Bu Lestari. Dia berkata, lirih mengingatkan bahwa dia adalah neneknya orang yang membesarkannya. Bagas hanya menjawab dingin. Dia berterima kasih atas masa lalu, tapi sekarang dia punya kehidupan sendiri, dan neneknya tidak lagi menjadi bagian dari rencananya. Dia berbalik badan berjalan menuju pagar. Siska mengikutinya, tapi sebelum keluar, dia menoleh sekilas dan mengangkat bahu seolah berkata, "Mau bagaimana lagi?" Bu Lestari terpaku di kursi goyangnya melihat dua sosok itu pergi. Langit semakin gelap. Tetesan hujan pertama mulai jatuh, tapi dia tidak bisa bergerak. Rasa sakit di dadanya begitu hebat, terasa hampa yang lebih besar dari dunia ini. Dia baru saja kehilangan segalanya. Suaminya, rumahnya, dan yang paling menyakitkan cucu satu-satunya keluarga terakhir yang dia miliki, baru saja membuangnya. Badai itu datang di tengah malam dengan kemarahan dari langit yang menakutkan. Angin kencang mengguncang jendela-jendela tua rumah itu hingga bergetar hebat. Hujan menghantam atap genteng dengan keras menciptakan suara bising yang memekakkan telinga, seolah ingin merobohkan segalanya. Bu Lestari duduk di tepi tempat tidur dengan sebuah tas pakaian kecil di sampingnya. Dia menatap dinding kamar yang sudah menjadi miliknya selama bertahun-tahun. Dia hanya mengemas beberapa potong baju dokumen-dokumen tua yang dia simpan dalam kotak sepatu tasbihnya dan sebuah foto pernikahan. Hanya itu. Sisanya akan dia tinggalkan karena kemana dia akan membawanya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kakaknya sudah meninggal 10 tahun lalu. Teman-teman masa mudanya sudah tiada atau terlalu sakit untuk bisa membantu. Dan Bagas Yahbagas sudah menegaskan bahwa neneknya tidak lagi diterima di sana. Hati Bu Lestari hancur berkeping-keping menjadi serpihan kecil yang mungkin tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Jam dinding menunjukkan pukul 12:15 ketika dia mendengar suara gaduh di pintu depan. Gedoran yang keras kasar dan tidak sabar. Bu Lestari bangkit perlahan, sendi-sendinya terasa nyeri karena udara lembab lalu berjalan ke ruang tamu. Saat dia membuka pintu, Bagas berdiri di sana basah kuyup karena hujan dengan wajah penuh amarah yang menakutkan. "Kenapa nenek belum keluar juga?" teriaknya, suaranya mengalahkan suara gemuruh badai. "Bagas,
Nak, bagaimana nenek bisa keluar dengan hujan sederas ini? Lihatlah di luar sana air turun seperti ditumpahkan dari langit. Aku tidak mau tahu. Dia mendorong pintu dengan kasar masuk ke ruang tamu dan membiarkan air hujan membanjiri lantai yang bersih. Aku sudah bilang, nenek harus angkat kaki hari ini. Pembelinya mau lihat rumah besok pagi-pagi sekali. Aku tidak bisa membiarkan nenek ada di sini saat mereka datang. Siska muncul di belakangnya, terlindungi payung merah besar, tatapannya sedingin es. Dia berkata, sinis bahwa mereka sudah cukup sabar. Tapi sekarang kesabaran itu sudah habis. Nak, tolonglah demi Tuhan, biarkan nenek menginap semalam saja. Besok pagi-pagi sekali nenek pergi. Nenek janji. Tidak, Bagas mencengkeram lengan kurus neneknya dengan kuat sampai menyakitkan. Bu Lestari menjerit tertahan karena nyeri. Nenek keluar sekarang. Dan begitulah, tanpa belas kasihan, sedikit pun dia menyeret wanita tua itu keluar dari rumahnya sendiri. Bu Lestari tersandung, kakinya sendiri hampir jatuh di tangga teras yang licin, tapi Bagas tidak melepaskannya. Dia mendorong neneknya ke halaman, melemparkan tas pakaiannya ke atas lumpur dan berdiri di sana. Dia menatap neneknya dengan rasa jijik, tatapan yang tidak pernah Bu Lestari bayangkan akan dia lihat dari cucunya sendiri. Jangan kembali lagi ke sini. Rumah ini bukan milikmu lagi. Kalau aku lihat nenek berkeliaran di sini, aku akan panggil polisi atau Satpol PP untuk mengangkutmu. Pintu terbanting keras. Lampu teras dimatikan. Bu Lestari berdiri sendirian di bawah hujan lebat yang membasahi segalanya, yang membuat baju tuanya lengket di tubuhnya yang kurus dan ringkih. Air hujan bercampur dengan air mata hangat di wajahnya. Dia memungut tasnya yang jatuh di lumpur dengan tangan gemetar, lalu mulai berjalan. Dia tidak tahu harus kemana, dia hanya tahu dia harus pergi dari sana. Setiap langkah terasa menyakitkan. Sepatu kain lamanya sudah basah kuyup dan terasa berat seperti batu. Angin melemparkan air hujan dari samping, membakar kulit wajahnya yang keriput. Jalanan kota kecil itu sepi mati. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan yang lewat. Hanya dia, seorang wanita tua berusia 72 tahun, dibuang di tengah badai seperti kucing liar tanpa tuan. Bu Lestari berjalan tanpa tujuan selama hampir 1 jam. Dia melewati alun-alun kota yang gelap dan sunyi. Melewati masjid yang gerbangnya terkunci rapat. Melewati pasar tempat dia biasa belanja sayur, yang kini tertutup rapat, semuanya gelap, seolah seluruh kota ikut membuangnya. Sampai akhirnya dia melihat rumah itu. Di ujung jalan pinggiran kota, hampir keluar dari perbatasan, berdiri sebuah bangunan tua. Dia samar-samar ingat pernah melihatnya saat masih muda. Sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda, dindingnya kusam, atapnya nyaris runtuh, pintu kayunya rusak dan ilalang tinggi menutupi halaman. Orang-orang kampung bilang rumah itu sudah kosong puluhan tahun dan tidak ada yang mau tinggal di sana karena angker. Cerita mistis khas kota kecil. Tapi saat itu Bu Lestari tidak peduli apakah ada hantu setan atau demit di dalamnya. Dia hanya butuh atap untuk berlindung dari hujan yang menyiksa tulang tuanya. Dia mendorong gerbang besi berkarat yang berdecit, nyaring memecah malam. Dia melintasi halaman yang penuh semak liar dan genangan lumpur. Pintu depannya sedikit terbuka, hanya menggantung pada satu engsel yang hampir lepas. Bu Lestari masuk perlahan, takut atapnya rubuh menimpanya. Bau di dalam rumah itu mengerikan. Bau apek kayu lapuk dan tanah basah. Ada sarang laba-laba di setiap sudut. Lantai papannya sudah jebol di beberapa tempat, tapi setidaknya di dalam sini kering atau lebih kering daripada di luar sana. Bu Lestari meletakkan tasnya di lantai berdebu dan menyandarkan punggungnya ke dinding, mencoba mengatur napas. Jantungnya berdetak, tidak beraturan, kepalanya pusing. Dia merasakan kakinya gemetar hebat dan membiarkan tubuhnya merosot, sampai dia duduk di lantai yang kotor itu. Di sana, di tempat yang sunyi dan ditinggalkan itu, pada malam badai yang kelam, Bu Lestari menangis. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dia menangis untuk suaminya yang baru pergi. Menangis karena pengkhianatan cucunya.
Menangis karena hidupnya yang runtuh hancur berantakan hanya dalam hitungan hari. Dia menangis sampai air matanya habis, sampai tenggorokannya perih, sampai seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan dan kedinginan. "Kenapa ya Tuhan?" bisiknya pada kegelapan. "Apa salah hamba sampai harus mengalami nasib sekejam ini? Hamba selalu berusaha jadi orang baik, selalu menolong orang lain. Kenapa Engkau membiarkan ini terjadi?" Tapi Tuhan tidak langsung menjawab. Hanya hujan yang terus turun di luar sana, tanpa ampun mencuci jalanan kota, dan menghanyutkan sisa-sisa harapan di hati wanita tua itu. Bu Lestari duduk memeluk lutut entah sudah berapa lama. Mungkin 1 jam, mungkin 3 jam. Rasa dingin semakin menusuk tulang. Pakaiannya yang basah kuyup, menempel di kulit membuatnya menggigil hebat. Dia tahu dia harus bergerak, harus mencari cara untuk menghangatkan diri, tapi dia tidak punya tenaga. Sebagian dirinya ingin memejamkan mata saja, dan tidak usah bangun lagi, menyusul Pak Anto ke alam sana meninggalkan dunia yang kejam ini. Tiba-tiba dia mendengar suara. "Permisi, ada orang di situ," suara seorang laki-laki. Bu Lestari mengangkat kepalanya dengan kaget. Di ambang pintu yang rusak muncul sebuah bayangan hitam. Dia tidak bisa melihat wajahnya di dalam gelap, tapi dari suaranya terdengar seperti orang tua. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini orang jahat perampok atau orang gila yang menghuni rumah kosong? "Jangan takut Bu, saya bukan orang jahat." Laki-laki itu berkata pelan, sambil melangkah masuk dengan hati-hati. Dia menyalakan sebuah korek api gas. Dalam cahaya api yang kecil itu, Bu Lestari bisa melihat wajahnya. Seorang pria tua mungkin seusia almarhum, suaminya kulitnya gelap, terbakar. Matahari rambutnya beruban mengenakan pakaian lusuh tapi bersih. Sorot matanya teduh dan sopan. "Saya tinggal di sini, maksud saya dan beberapa teman senasib. Kami biasa menumpang tidur di sini kalau hujan. Tapi ibu-ibu sepertinya bukan orang jalanan. Ibu tidak apa-apa." Dan begitulah melalui kebaikan seorang asing Bu Lestari menemukan percikan kemanusiaan pertama di malam yang mengerikan itu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Yanto. Usianya 65 tahun, dan dia sudah hidup menggelandang di jalanan selama hampir 10 tahun. Dulu dia buruh pabrik, tapi pabriknya bangkrut. Dia kehilangan pekerjaan, tidak sanggup bayar kontrakan, dan akhirnya hidup di jalan. Tapi meskipun hidupnya keras, Pak Yanto masih punya hati yang lembut. Itu terlihat jelas dari matanya saat dia melihat Bu Lestari yang basah kuyup dan gemetar. "Ibu bisa kena paru-paru basah. Kalau begini, terus," katanya cemas. Dia mengambil sebuah selimut wol tua, dari bahunya selimut yang sudah tipis, tapi hangat dan menyelimutkannya ke bahu Bu Lestari. "Pakai ini Bu, tidak bagus-bagus amat, tapi lumayan buat nahan dingin." Bu Lestari menarik selimut itu, rapat-rapat merasakan sedikit kehangatan kembali ke tubuhnya. "Terima kasih Pak," ucapnya dengan gigi gemeretuk. "Terima kasih banyak." "Sama-sama Bu." Pak Yanto duduk di lantai menjaga jarak sopan di sebelahnya. "Tapi kalau boleh tahu, kenapa Ibu ada di tempat angker begini? Ini bukan tempat yang pantas buat ibu-ibu seperti Ibu. Mana keluarga Ibu?" Pertanyaan itu membuat pertahanan Bu Lestari runtuh lagi. Dia menceritakan semuanya. Tentang kematian Pak Anto, tentang Bagas yang mengusirnya, tentang hujan badai, dan tentang tidak adanya tempat tujuan. Kata-katanya keluar bercampur isak tangis. Pak Yanto mendengarkan dengan seksama, sesekali menggelengkan kepala bergumam prihatin. Astaga, tega sekali, sungguh keterlaluan. Ketika Bu Lestari selesai bercerita, Pak Yanto terdiam cukup lama lalu menghela napas panjang. "Bu Lestari, saya bicara jujur saja. Dunia ini memang penuh orang gila harta. Orang yang lupa kacang akan kulitnya. Cucu ibu itu, maaf kata, tapi dia itu anak durhaka. Keluarga sejati tidak melakukan itu. Keluarga itu ada saat kita susah, bukan malah membuang kita saat kita tua. Saya sudah tidak punya keluarga lagi, Pak," kata Bu Lestari putus asa. "Saya sebatang kara. Punya Bu. Ibu masih punya diri Ibu sendiri. Dan selama Ibu masih bernapas, berarti Tuhan masih kasih harapan." Pak Yanto bangkit berdiri, lalu mengulurkan tangannya yang kasar.
"Ayo Bu, saya antar ke ruangan belakang. Di sana ada kamar bekas tuan rumah dulu, atapnya masih utuh tidak bocor. Kita nyalakan lilin Ibu, bisa ganti baju kering dan istirahat. Besok pagi baru kita pikirkan jalan keluarnya." Bu Lestari menyambut tangan itu dan bangkit dengan susah payah. Kakinya kaku. Pak Yanto membawakan tasnya berjalan di depan menerangi jalan dengan korek apinya. Mereka melewati ruang tengah yang hancur menuju lorong sempit di belakang. Di ujung lorong ada pintu kayu jati yang masih kokoh. "Kamar ini selalu saya tutup," kata Pak Yanto sambil mendorong pintu itu hingga terbuka dengan suara berderit. "Ini yang paling bersih. Di dalamnya memang lebih baik. Ada kasur busa tua di lantai jendela dengan kaca yang retak tapi masih menutup dan beberapa tumpukan kardus. Nah, Ibu istirahat di sini." Pak Yanto menyalakan sebatang lilin yang ditaruh di atas piring kaleng. Cahaya lilin menerangi kamar itu membuat bayangan menari-nari di dinding yang catnya mengelupas. "Saya tidur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa Ibu panggil saja. Saya tidurnya tidak nyenyak kok." Pak Yanto panggil Bu Lestari sebelum pria itu pergi. "Kenapa Bapak menolong saya? Bapak bahkan tidak kenal saya." Pak Yanto tersenyum-senyum tulus yang penuh guratan pengalaman pahit. "Karena saya tahu rasanya dibuang, Bu. Saya tahu rasanya ketika dunia memalingkan muka. Dan kalau saya bisa mencegah orang lain merasakan sakit itu, saya akan lakukan. Itu sisa kemanusiaan yang saya punya." Pria itu pun keluar dan menutup pintu pelan-pelan. Bu Lestari berdiri memandang nyala lilin yang bergoyang. Dia membuka tasnya, mengambil satu-satunya baju ganti yang kering, sebuah daster batik tua dan kain sarung. Dia berganti pakaian dengan cepat, lalu membungkus dirinya lagi dengan selimut pemberian Pak Yanto. Dia berbaring di kasur busa yang bau apek tapi kering. Dia memejamkan mata tapi tidak bisa tidur. Pikirannya berputar. Wajah jijik Bagas tatapan dingin. Siska kata-kata kejam itu beban tidak berguna lagi. Bagaimana bisa seorang cucu melakukan itu pada neneknya sendiri? Bagaimana dia bisa lupa siapa yang menyuapinya saat sakit, siapa yang mendongeng sebelum tidur, siapa yang menjahit seragam sekolahnya? Lalu ingatan Bu Lestari beralih ke Pak Anto. Apa yang akan suaminya katakan kalau dia ada di sini? Pak Anto pasti akan bilang, "Jangan menyerah Bu, Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur. Hidup bisa menjatuhkan kita 1000 kali, tapi kita harus bangkit 1001 kali." Air mata menetes lagi ke bantal yang kusam. "Saya tidak tahu apa saya kuat bangkit kali ini Pak," bisiknya pada kegelapan. "Saya sudah tua lelah dan sendirian." Tiba-tiba dia mendengar suara. Krek, suara gesekan kayu yang berasal dari bawah kasur busa. Bu Lestari diam menahan napas. Ada sesuatu di bawah sana, mungkin tikus atau ular, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Bu Lestari bangun perlahan lalu menggeser kasur busa itu ke samping, dan di sanalah dia melihatnya. Di tengah lantai papan kayu jati tua itu ada beberapa bilah papan yang terlihat longgar. Warnanya sedikit berbeda dari yang lain. Dia berlutut mengabaikan nyeri di lututnya dan mencoba mencungkil salah satu papan itu dengan jari. Papannya terangkat dengan mudah, seolah memang didesain untuk bisa dibuka. Di bawah papan itu ada ruang kosong yang gelap. Dan di dalam lubang persembunyian itu tertutup debu tebal dan sarang laba-laba tergeletak sebuah kotak besi berkarat. Jantung Bu Lestari berdegup kencang. Dia mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Terasa berat. Ada gembok tua yang menguncinya, tapi besinya sudah begitu keropos dimakan karat, sehingga ketika dia menariknya sedikit gembok itu patah dan terbuka. Dengan tangan gemetar hebat, Bu Lestari membuka tutup kotak itu. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan kertas. Dokumen-dokumen tua yang kertasnya sudah menguning, surat-surat tulisan tangan, foto-foto hitam putih, dan sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tegak bersambung yang sangat rapi di depannya. Milik keluarga Hasan tahun 1992. Hasan. Itu nama keluarga suaminya. Kakek Hasan adalah paman dari Pak Anto. Bu Lestari mengambil amplop itu dengan tangan yang gemetar semakin hebat.
Dia membukanya pelan-pelan, takut kertasnya hancur. Di dalamnya ada lebih banyak dokumen surat tanah sertifikat dan selembar surat yang dilipat rapi. Dia mendekatkan surat itu ke arah lilin agar bisa membacanya. Tulisannya gaya lama, ejaan lama, tapi masih bisa dibaca. Dan saat dia mulai membaca baris demi baris, matanya terbelalak lebar. Jantungnya serasa mau melompat keluar, karena apa yang tertulis di surat itu akan mengubah segalanya. Benar-benar segalanya. Bu Lestari membaca surat itu 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya sendiri. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas tua itu berguncang di depan wajahnya. Dia mendekatkan kertas itu lagi ke nyala lilin, memastikan matanya tidak salah. Lihat memastikan bahwa usia tua dan kerabunan tidak sedang mempermainkannya. Tapi tidak. Semua tulisan itu nyata tertulis dengan tinta hitam yang sudah memudar. Namun pesannya masih sangat jelas. Surat itu tertanggal Juni tahun 1962 dan ditandatangani oleh Hasan Basri. Kakek Hasan, paman kandung dari suaminya Pak Anto. Sosok yang selama ini hanya dia dengar samar-samar dalam cerita keluarga, sosok misterius yang katanya meninggal tanpa kabar. Keponakanku tersayang Anto, begitu surat itu dimulai. Jika kamu membaca ini artinya aku sudah tiada dan kamu akhirnya menemukan apa yang aku sembunyikan sekian lama. Maafkan paman karena tidak memberitahumu saat masih hidup, tapi zaman sedang susah, situasi politik sedang kacau. Dan aku takut kebenaran ini justru membahayakan nyawamu. Bu Lestari terus membaca dengan jantung yang terasa mau meledak di tenggorokan. Dalam surat itu, kakek Hasan bercerita bahwa dia dulu adalah seorang juragan tanah dan pedagang sukses di wilayah itu. Dia telah membeli banyak properti di kota pada tahun 50-an, termasuk rumah tua tempat Bu Lestari berlindung sekarang ini. Namun ketika dia jatuh sakit keras tanpa istri dan anak, dia memutuskan untuk mewariskan segalanya kepada keponakan kesayangannya Anto. Sayangnya dia meninggal mendadak sebelum sempat mengurus balik nama secara resmi di notaris. Aku tinggalkan semua bukti kepemilikan di dalam kotak ini, tulis surat itu. Surat tanah girik bukti pembelian semuanya lengkap. Rumah ini dan 3 properti lain di kota semuanya tercatat atas namaku. Tapi sejatinya itu adalah milikmu Anto, milikmu dan keluargamu. Aku menyembunyikannya di sini di bawah lantai kamar, tempat aku menghabiskan hari-hari terakhirku. Temukan surat-surat ini, rebut kembali apa yang menjadi hakmu, dan jagalah keluarga kita baik-baik. Bu Lestari merasakan air mata kembali mengalir, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata keterkejutan, air mata dari guncangan batin yang luar biasa. Harapan yang tiba-tiba muncul begitu kuat hingga rasanya menyakitkan. Dia meletakkan surat itu perlahan, lalu mulai mengeluarkan dokumen-dokumen lain dari dalam kotak besi. Ada 4 sertifikat tanah tua yang masih sangat terawat. 1 sertifikat untuk rumah tua ini. 1 sertifikat untuk sebuah rumah besar di pusat kota. 1 sertifikat untuk tanah kafling luas di jalan utama menuju Jakarta. Dan 1 lagi sertifikat untuk sebuah gudang komersial di dekat pasar induk. 4 properti. 4 aset yang jika dinilai dengan uang sekarang pasti bernilai miliaran rupiah. Dan semuanya memiliki dokumentasi lengkap, stempel resmi, tanda tangan sah. Semuanya tercatat di buku tanah negara, tapi terlupakan oleh waktu. Ya Allah Mas Anto, bisik Bu Lestari sambil mendekap kertas-kertas itu ke dadanya yang sesak. Kamu tidak pernah tahu. Kita hidup seumur hidup dalam kesederhanaan, kadang kekurangan. Aku menjahit siang malam, sampai mataku rusak, kamu bekerja banting tulang, sampai punggungmu bungkuk. Padahal harta ini ada di sini, sepanjang waktu tersembunyi menunggu kita. Dia membayangkan wajah almarhum suaminya. Membayangkan betapa bahagianya Pak Anto jika tahu hal ini. Membayangkan betapa hidup mereka bisa jauh lebih mudah, lebih nyaman, tanpa harus berhutang di warung, tanpa harus menunda makan demi anak cucu. Namun kemudian pikiran Bu Lestari beralih ke hal lain. Dia teringat Bagas.
Dia teringat cucunya yang baru saja menyeretnya keluar rumah, yang menyebutnya sebagai beban, yang mengatakan dia tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Bagas yang sama yang ingin menjual rumah warisan kakeknya demi membeli apartemen sempit di Jakarta. Bagas yang begitu putus asa mengejar uang sampai-sampai tidak punya hati nurani untuk menunggu neneknya selesai berkabung. Dan untuk pertama kalinya sejak dia dibuang ke jalanan yang dingin, Bu Lestari merasakan sesuatu yang lain selain kesedihan. Dia merasakan amarah. Kemarahan yang dalam yang membakar kemarahan seorang ibu dan nenek yang telah dimanfaatkan, diperas, lalu dibuang seperti sampah. Bagas berpikir neneknya tidak berharga. Bagas berpikir dia hanya wanita tua yang menyusahkan, yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Tapi dia salah. Dia sangat salah. Bu Lestari menyimpan kembali semua dokumen itu ke dalam kotak besi dengan sangat hati-hati. Dia menutupnya lalu memeluk kotak itu erat-erat seolah itu adalah nyawanya sendiri. Besok saat matahari terbit, dia akan mencari Pak Yanto. Dia akan meminta bantuan pria itu. Dia harus menemukan orang pintar, orang hukum yang mengerti soal warisan dan pertanahan. Dia akan mengklaim apa yang menjadi haknya. Karena rumah tua yang dianggap angker ini, rumah yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh Bagas, adalah miliknya. Dan properti lainnya juga. Semuanya miliknya. Bukan milik Bagas, bukan milik Siska, tapi miliknya. Bu Lestari berbaring kembali di kasur busa yang tipis memeluk kotak besi itu di balik selimut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari dia bisa tidur. Tidurnya tidak tenang, penuh dengan mimpi buruk tentang hujan dan pengusiran. Tapi setidaknya dia tidur. Dan ketika dia terbangun saat sinar matahari pagi yang pucat masuk melalui celah jendela yang pecah, Bu Lestari merasa berbeda. Badannya masih sakit-sakit karena tidur di lantai keras. Perutnya masih lapar. Dia masih kedinginan. Dia masih sendirian, dibuang dari rumah tempat dia tinggal selama 50 tahun. Tapi sekarang ada satu hal yang membedakannya dari wanita tua malang kemarin malam. Sekarang dia punya harapan dan dia punya rencana. Bu Lestari bangkit pelan-pelan, menyimpan kotak besi itu ke dalam tas pakaiannya, menumpuknya di bawah baju-baju lusuhnya agar tidak terlihat, lalu keluar kamar. Pak Yanto sedang duduk di ruang tengah yang berantakan mengunyah sepotong roti tawar keras. Ketika melihat Bu Lestari keluar, dia tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bu Lestari. Bagaimana tidurnya?" "Tidur saya nyenyak, Pak Yanto," jawabnya. Suaranya terdengar lebih tegas, lebih bertenaga daripada yang dia duga. "Pak, saya butuh bantuan Bapak. Saya menemukan sesuatu di kamar itu semalam. Sesuatu yang sangat penting. Dan saya butuh seseorang yang mengerti hukum untuk membantu saya." Pak Yanto mengerutkan kening penasaran. "Menemukan apa, Bu?" Bu Lestari menengok ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang lain di rumah kosong itu, lalu dia membuka sedikit tasnya. Dia memperlihatkan kotak besi berkarat itu kepada Pak Yanto. "Saya menemukan ini di bawah lantai kayu. Di dalamnya ada dokumen, Pak. Surat-surat tanah, surat-surat properti milik paman suami saya." Mata Pak Yanto membelalak lebar, roti di tangannya hampir jatuh. "Surat tanah," katanya setengah berbisik. "Bu, ini serius. Ini masalah besar. Ibu harus bawa ini ke notaris atau pengacara atau simpan di tempat aman." "Saya tahu, Pak. Tapi saya orang bodoh, saya tidak kenal siapa-siapa. Saya tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Kalau saya salah orang, kalau ada yang menipu saya dan mengambil ini bagaimana?" Suara Bu Lestari mulai bergetar lagi karena takut. "Pak Yanto, saya takut. Saya butuh perlindungan." Pak Yanto segera berdiri membersihkan remah roti dari celananya, lalu menatap Bu Lestari dengan tatapan seorang ayah yang melindungi anaknya. Dia meletakkan tangan di bahu wanita tua itu. "Tenang, Bu. Tarik napas. Kita selesaikan ini sama-sama. Saya kenal satu orang. Dia tinggal tidak jauh dari sini di perumahan lama. Namanya Pak Herman. Beliau dulu pengacara hebat sebelum pensiun. Orangnya jujur, sangat lurus. Beliau sering bantu orang-orang kecil seperti kita yang buta hukum. Dia bisa memeriksa kertas-kertas ini." "Bapak yakin?" tanya Bu Lestari ragu.
Dia tidak akan maksud saya, dia tidak akan curang. Bu Lestari, Pak Herman itu satu dari sedikit orang baik yang tersisa di kota ini. Kalau saya tidak yakin, 100% saya tidak akan berani bawa ibu ke sana. Saya jamin nyawa saya. Bu Lestari menatap mata Pak Yanto dalam-dalam. Dia tidak melihat kebohongan di sana. Hanya ketulusan. Dia tidak punya pilihan lain. Dia butuh sekutu dan Pak Yanto adalah satu-satunya teman yang dia punya saat ini. Baiklah Pak, mari kita ke sana. Rumah Pak Herman terletak di kawasan perumahan lama di seberang kota, sebuah lingkungan yang tenang dan asri. Rumah itu sederhana, tapi sangat terawat. Pagarnya rendah dari kayu yang dicat putih bersih, halamannya penuh dengan bunga mawar merah yang mekar, dan di berandanya ada sepasang kursi rotan yang nyaman. Pak Yanto mengetuk pintu 3 kali. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua bertubuh tinggi muncul. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, kacamata bacanya tebal, dan dia mengenakan kemeja kotak-kotak yang rapi. Pak Herman langsung tersenyum lebar saat melihat tamunya. "Yanto, teman lamaku," serunya riang. "Sudah lama sekali tidak mampir. Ayo masuk-masuk." "Dan siapa ibu ini?" Pak Herman perkenalkan, "Ini Bu Lestari. Beliau sedang kena musibah berat dan sangat butuh bantuan Bapak. Kasusnya agak rumit, Pak." Pak Herman menatap Bu Lestari dengan seksama. Dia memperhatikan pakaian lusuh yang dikenakan wanita. Itu wajahnya yang lelah dan matanya yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Tapi Pak Herman tidak bertanya macam-macam. Dia hanya membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan mereka masuk dengan sopan. "Mari kita bicara di dalam saja biar tenang." Ruang tamu rumah itu terasa sangat hangat dan nyaman. Dindingnya dipenuhi rak buku, ada sofa kulit tua yang empuk, dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Pak Herman menyuguhkan kopi panas di cangkir porselen, lalu duduk di kursi tunggalnya siap mendengarkan. Bu Lestari menyeruput kopinya sedikit. Itu adalah kopi pertama yang masuk ke perutnya sejak dia diusir, dan rasanya seperti memeluk jiwa yang kedinginan. "Jadi Bu Lestari, silakan cerita pelan-pelan," kata Pak Herman lembut. Maka Bu Lestari menceritakan semuanya lagi. Kisah tentang Pak Anto, kekejaman Bagas, pengusiran di tengah badai rumah kosong yang menyeramkan, dan akhirnya kotak besi yang dia temukan di bawah lantai. Pak Herman mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya serius, sesekali mengangguk. Ketika cerita selesai, dia meminta izin untuk melihat dokumen-dokumen itu. Bu Lestari mengeluarkan kotak besi dari tasnya dan menyerahkannya. Pak Herman memakai kacamatanya, membuka kotak itu dengan hati-hati dan mulai memeriksa setiap lembar kertas. Dia membaca dengan teliti, memeriksa tanggal tanda tangan dan cap stempel. Dia bahkan mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya dan mencatat beberapa hal penting. Keheningan di ruangan itu terasa berat. Hanya suara detak jam dinding kuno dan bunyi kertas yang dibalik yang terdengar. Hampir setengah jam berlalu. Akhirnya Pak Herman mengangkat wajahnya. Ekspresinya membuat Bu Lestari menahan napas. Pria itu tampak pucat, serius, dan sedikit terguncang. "Bu Lestari," tanyanya pelan seolah sedang memilih kata yang paling tepat. "Ibu tahu apa yang ibu pegang ini? Itu surat tanah kan, Pak? Peninggalan paman suami saya." "Betul, Bu. Tapi ini bukan surat tanah biasa. Ini adalah 4 properti di lokasi yang sangat strategis. Dan dari dokumen yang saya baca ini semuanya sah. Semuanya terdaftar resmi di kantor pertanahan atas nama Hasan Basri." Pak Herman berhenti sebentar menatap mata Bu Lestari dalam-dalam. "Bu, nilai aset-aset ini sangat besar. Sangat besar." Jantung Bu Lestari berdegup kencang. "Berapa, Pak? Saya harus cek harga pasar yang terbaru, tapi perkiraan kasar saya total nilainya bisa mencapai 6 miliar rupiah. Mungkin lebih, 6 miliar. Bu Lestari merasa ruangan itu berputar. 6 miliar rupiah. Jumlah uang yang tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Pak Yanto yang duduk di sampingnya sampai ternganga, lalu bersiul pelan saking kagetnya. "Dan ada satu hal lagi yang lebih penting," lanjut Pak Herman, sambil membolak-balik halaman surat wasiat. "Berdasarkan hukum waris, karena Pak Anto adalah keponakan langsung dan satu-satunya ahli waris yang ditunjuk
Dan karena Pak Anto sudah meninggal dunia, maka hak waris ini jatuh kepada ibu. Sebagai istri sah, dalam ikatan pernikahan yang harta gono gininya menyatu, ibu adalah pemilik tunggal semua harta ini sekarang. Tapi bagaimana dengan cucu saya, Pak? Si Bagas itu. Pak Herman menggeleng tegas. Cucu ibu baru akan menjadi ahli waris kalau ibu sudah meninggal dunia. Selama ibu masih hidup sehat walafiat, dia tidak berhak atas 1 sen pun dari harta ini. Dan karena aset ini belum pernah dilaporkan dalam silsilah keluarga secara teknis, harta ini tidak diketahui oleh siapapun. Jadi Bagas tidak tahu, gumam Pak Yanto. Tepat sekali, Pak Herman melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Bu Lestari ini kasus serius. Ibu butuh pengacara aktif untuk mengurus penetapan waris di pengadilan, mengurus balik nama sertifikat, dan membayar pajak yang tertunggak. Prosesnya akan makan waktu dan birokrasi, tapi di ujung jalan nanti, kalau semua lancar, ibu akan menjadi miliarder yang sah. Bu Lestari merasakan air matanya menetes lagi. Tapi kali ini itu adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Air mata rasa syukur. Pak Herman, apa Bapak bisa bantu saya? Saya tidak punya uang sekarang untuk bayar jasa Bapak. Tapi nanti kalau cair saya janji akan bayar. Pak Herman mengangkat tangan menolak dengan halus. Bu, saya sudah pensiun. Saya tidak berpraktik lagi. Tapi saya akan hubungi rekan saya. Namanya Pak Robert. Dia spesialis hukum waris dan orangnya sangat bisa dipercaya. Saya akan pantau kasus ini secara pribadi. Ibu tenang saja. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak mau repot-repot bantu saya? Pak Herman tersenyum-senyum sedih namun tulus. Karena saya sudah terlalu sering melihat orang baik ditindas, Bu. Saya sudah muak melihat ketidakadilan. Kalau saya bisa membantu meluruskan satu saja ketidakadilan di dunia ini, apalagi yang sekejam apa yang dialami ibu itu sudah cukup buat saya. Pak Yanto menepuk bahu Bu Lestari pelan. Tuh kan, Bu. Apa saya bilang? Pak Herman ini orang baik. Bu Lestari tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengangguk sambil menangis berterima kasih dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, dia merasa bahwa hanya mungkin Tuhan tidak meninggalkannya sendirian. Pak Herman langsung menelepon rekannya saat itu juga. Dia bicara serius selama beberapa menit lalu menutup telepon dengan wajah puas. Beres. Besok pagi kita ketemu Pak Robert. Dia akan siapkan berkas permohonan ke pengadilan. Nah, sementara menunggu proses itu, ibu tidak mungkin kembali ke rumah hantu itu. Ibu tinggal di sini saja. Bu Lestari kaget. Aduh, jangan Pak, saya merepotkan. Saya tidur di teras juga tidak apa-apa. Jangan ngaco, Bu. Di sini ada kamar tamu kosong. Kasurnya empuk, spraynya wangi. Dan Yanto, kau juga. Kau tidur di sini. Sofa bed di ruang tengah itu nyaman sekali. Kalian berdua butuh mandi air hangat, makan enak dan tidur nyenyak. Malam itu Bu Lestari merasa seperti pulang ke rumah. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, penuh dengan urusan dokumen, tapi juga penuh harapan. Pengacara yang direkomendasikan Pak Herman, Pak Robert, bekerja dengan sangat cekatan. Dia memverifikasi keaslian surat-surat dari tahun 1962. Itu melacak data di kantor pertanahan dan memastikan tidak ada sengketa. Dia bilang kasus ini sangat kuat. Tidak ada celah. Harta itu milik Bu Lestari. Selama proses itu berjalan, Bu Lestari tinggal di rumah Pak Herman. Mereka bertiga, Pak Herman, Bu Lestari, dan Pak Yanto, menjadi seperti keluarga kecil yang aneh tapi hangat. Mereka makan bersama, mengobrol sampai larut malam di beranda. Pak Herman bercerita tentang kasus-kasus masa lalunya. Pak Yanto bercerita pengalaman lucunya di jalanan. Dan Bu Lestari bercerita tentang Pak Anto, tentang kenangan manis 53 tahun mereka. Namun di sudut hati Bu Lestari, bayangan Bagas masih menghantui. Apa yang akan cucunya lakukan? Rasa sakit karena dikhianati masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa marah. Marah karena diperlakukan seperti sampah. 15 hari kemudian, telepon rumah Pak Herman berdering. Saat itu hari Kamis. Bu Lestari sedang membantu menyeduh teh di dapur. Dari nada suara Pak Herman yang berbicara di telepon, dia tahu ada kabar penting. Baik Pak Robert,
Saya mengerti. Bagus sekali. Kami akan ke sana sore ini. Pak Herman menutup telepon lalu menatap Bu Lestari dengan senyum lebar. Bu Lestari siap-siap. Hari ini harinya. Hari apa, Pak? Hari kemenangan. Pengadilan sudah mengeluarkan penetapan waris. Sertifikat sudah dalam proses balik nama ke atas nama Ibu. Ibu tinggal tanda tangan beberapa berkas terakhir. Semuanya sudah resmi jadi milik Ibu. Kaki Bu Lestari lemas. Dia harus berpegangan pada meja dapur. Benarkah, Pak? Ini bukan mimpi. Bukan, Bu. Ini nyata. Sore itu juga mereka bertiga pergi ke kantor Pak Robert. Di meja kayu besar itu terhampar tumpukan berkas rapi. Sertifikat baru, surat penetapan pengadilan, semuanya tertulis jelas pemilik sah Lestari Handayani. Dengan tangan gemetar karena haru Bu Lestari menandatangani berkas-berkas itu. Saat keluar dari kantor itu statusnya sudah berubah total. Dia kini adalah pemilik 4 properti bernilai miliaran. Rumah tua tempat dia berteduh. Sebuah rumah mewah di pusat kota yang ternyata selama ini disewakan dan uang sewanya tersimpan di rekening penampungan. Sebidang tanah luas di jalan protokol yang sudah lama diincar pengembang perumahan. Dan sebuah gudang besar di dekat pasar. Pak Robert sudah menghitung semuanya. Dengan uang sewa yang terkumpul dan jika tanah kosong itu dijual, Bu Lestari akan punya deposito yang bunganya saja sudah cukup untuk hidup mewah sampai 7 turunan. Dia tidak akan pernah kelaparan lagi, tidak akan pernah kehujanan lagi. Dia tidak perlu bergantung pada siapapun lagi. Sesampainya kembali di rumah Pak Herman, mereka duduk di ruang tengah. Terus sekarang bagaimana, Bu? Tanya Pak Herman. Rencana Ibu apa? Bu Lestari diam sejenak. Dia memegang tasbihnya. Sekarang saya mau hidup tenang, Pak. Saya mau beli rumah kecil yang nyaman, tidak usah besar-besar. Saya mau isi perabot yang bagus. Saya mau istirahat. Lalu bagaimana dengan Bagas? Tanya Pak Herman hati-hati. Senyum di wajah Bu Lestari menghilang. Pak Herman melanjutkan, Bagas tidak tahu soal ini. Secara hukum Ibu tidak berhutang apa-apa padanya. Ibu bisa saja pergi menikmati hidup dan membiarkan dia hancur perlahan-lahan. Pak Yanto mendengus kesal. Kalau saya jadi ibu, saya biarkan saja anak durhaka itu. Biar dia tahu, rasa nanti kalau sadar, dia membuang berlian demi memungut batu kali. Bu Lestari terdiam. Dia memikirkan pilihan-pilihannya. Dia bisa saja menghilang pindah ke kota lain, melupakan cucu yang membuangnya. Tapi ada rasa mengganjal di hatinya. Dia butuh penutup. Dia butuh keadilan ditegakkan di depan matanya sendiri. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Senyum kecil sedikit getir, tapi puas muncul di wajahnya yang keriput. Pak Yanto, Bapak mau bantu saya satu kali lagi. Tentu saja, Bu. Apapun buat Ibu. Tolong Bapak pergi ke rumah lama saya. Rumah yang sedang mau dijual Bagas itu. Katakan pada dia Bapak melihat saya. Bilang kalau saya masih hidup sehat dan saya punya pesan yang harus saya sampaikan langsung. Ke mukanya Pak Yanto mengerutkan kening. Ibu yakin? Ibu mau ketemu anak setan itu lagi? Saya yakin, Pak. Saya harus hadapi dia. Saya perlu melihat wajahnya saat dia tahu kebenarannya. Pak Herman memegang lengan Bu Lestari. Bu, hati-hati. Pertemuan ini bisa sangat menyakitkan. Saya tahu, Pak. Tapi saya harus lakukan ini. Bukan buat dia, tapi buat saya. Saya harus menatap matanya dan menunjukkan bahwa saya bukan beban. Saya bukan sampah. Saya jauh lebih berharga daripada yang pernah dia duga. Dan begitulah keputusannya dibuat. Bu Lestari siap untuk konfrontasi terakhir. Keesokan harinya sesuai rencana Pak Yanto pergi ke rumah lama Bu Lestari. Dia mengetuk pintu dengan keras. Bagas yang membukanya. Wajahnya terlihat bengkak bangun tidur dan tampak sangat kesal melihat siapa yang datang. Ketika Pak Yanto menyampaikan pesan bahwa neneknya ingin bertemu, Bagas malah tertawa meremehkan. Dia bilang dia pikir neneknya sudah mati kelaparan di jalanan. Pak Yanto harus mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan keinginan untuk meninju wajah pemuda kurang ajar itu. Tapi dia menahannya. Dia hanya memberikan alamat rumah Pak Herman, lalu berkata dengan nada dingin bahwa Bagas tidak tahu apa yang menunggunya dan dia akan segera menyesal.
2 hari kemudian, di hari Sabtu pagi, yang cerah Bagas benar-benar datang. Bu Lestari sedang duduk santai di beranda rumah Pak Herman menikmati teh hangat ketika sebuah mobil City Car Credit berhenti di depan pagar. Bagas keluar bersama Siska. Mereka berdua berpakaian santai, tapi bermerek mengenakan kacamata hitam dengan gaya yang sok kaya. Bagas menatap rumah Pak Herman dengan tatapan menyelidik, seolah tidak percaya neneknya bisa tinggal di tempat sebagus itu. Pak Herman berdiri setia di samping Bu Lestari. Dia menawarkan diri untuk menemani, tapi Bu Lestari menolak dengan halus. Dia harus menghadapi ini sendiri. Bagas dan Siska masuk ke halaman menaiki tangga teras tanpa permisi. Bagas melepas kacamata hitamnya, menatap neneknya dengan campuran rasa kaget dan jengkel. Dia bertanya dengan nada tinggi kenapa neneknya masih hidup dan kenapa malah menumpang di rumah orang asing. Bu Lestari menjawab dengan tenang bahwa Pak Herman bukanlah orang asing. Pak Herman justru lebih pantas disebut keluarga daripada Bagas yang cucu kandung sendiri. Bagas tertawa sinis. Dia bilang neneknya terlalu dramatis. Dia beralasan bahwa apa yang dia lakukan kemarin adalah keharusan ekonomi. Dia bilang neneknya tidak boleh marah hanya karena masalah bisnis. Marah? Suara Bu Lestari terdengar datar tapi tajam. Nenek tidak marah Bagas. Nenek kecewa, dan itu jauh lebih menyakitkan. Siska mendengus kasar sambil terus mengetik di ponselnya. Dia menyela pembicaraan menyuruh mereka cepat-cepat saja. Dia bilang, gelandangan suruhan nenek. Itu bilang ada pesan penting, jadi sampaikan saja pesannya sekarang. Karena mereka punya janji temu lain. Bu Lestari menatap Siska dengan rasa kasihan. Kasihan pada dua manusia yang jiwanya begitu kosong, begitu rakus dan tidak punya hati nurani. Baiklah, kata Bu Lestari. Pesannya singkat. Nenek cuma mau memberitahu kalian bahwa nenek tidak akan pernah minta bantuan kalian lagi. Silakan jual rumah lama itu. Silakan ambil uangnya. Nenek tidak butuh. Bagas mengerutkan kening bingung. Maksud nenek apa? Nenek tidak akan bikin masalah soal penjualan rumah. Tidak jawab Bu Lestari tegas. Karena nenek tidak butuh rumah butut itu. Nenek sudah punya rumah lain. Suasana hening seketika. Bagas mengerjapkan mata bingung. Apa? Bu Lestari bangkit perlahan dari kursinya bertumpu pada tongkat kayu yang dibelikan Pak Herman. Dia berdiri tegak menatap langsung ke manik mata cucunya. Nenek bilang, nenek punya rumah lain, 4 properti tepatnya. Properti warisan dari paman kakekmu yang sekarang sudah resmi menjadi milik nenek secara hukum. Siska berhenti main ponsel. Dia mendongak menatap tajam. Nenek bicara apa sih? Nenek pasti sudah pikun. Nenek bicara soal keadilan, jawab Bu Lestari. Di malam kalian membuang nenek seperti anjing kurap ke tengah badai. Nenek berlindung di sebuah rumah kosong. Dan di rumah itulah nenek menemukan sesuatu yang tidak akan pernah kalian miliki. Keberuntungan dan martabat. Wajah Bagas berubah. Dari sombong menjadi bingung. Dari bingung menjadi ragu. Dia menuduh neneknya berbohong hanya untuk menakut-nakuti mereka. Nenek tidak bohong, mau lihat buktinya. Bu Lestari mengambil map tebal yang sudah disiapkan di atas meja. Dia membukanya dan menyodorkan sertifikat-sertifikat tanah yang sudah dibalik nama beserta hasil penilaian aset dari kantor pengacara. Ini, baca sendiri, semuanya asli, semuanya sah, semuanya atas nama Lestari Handayani. Bagas menyambar kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca angka-angka dan lokasi tanah. Semakin dia membaca, wajahnya semakin pucat seputih kertas. Siska ikut mengintip dari balik bahu suaminya dan tiba-tiba dia memekik tertahan. 6 miliar. Bagas, properti ini nilainya lebih dari 6 miliar rupiah. Bu Lestari mengangguk pelan. Benar. Dan nenek akan menggunakan uang itu untuk hidup tenang di sisa usia nenek jauh dari kalian. Karena kalian cucu-cucuku tersayang ternyata tidak berharga sama sekali. Bagas menjatuhkan map itu ke meja. Dia berdiri kaku syok berat, otaknya berusaha memproses bencana yang baru saja terjadi. Tapi nek Bagas tergagap. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, nenek punya harta begini.
Kalau kamu tahu, potong Bu Lestari dengan suara meninggi. Kalau kamu tahu nenek punya uang, kamu tidak akan membuang nenek, begitu maksudmu. Suara Bu Lestari bergetar menahan amarah. Kalian hanya mau menampung nenek saat nenek masih berguna. Saat nenek masih punya rumah untuk dijual. Tapi begitu kalian pikir nenek sudah tidak punya apa-apa, kalian buang nenek ke tempat sampah. Nek, tolong jangan begitu. Bagas mencoba meraih tangan neneknya, tapi Bu Lestari menepisnya kasar. Jangan panggil aku nenek. Kamu sudah kehilangan hak itu. Kamu sendiri yang bilang aku ini cuma beban. Kamu bilang aku tidak lagi jadi bagian hidupmu. Nah sekarang doamu terkabul, Bagas. Aku memang tidak akan jadi bagian hidupmu lagi. Dan uang ini, harta ini tidak akan pernah jadi bagian hidupmu juga. Bu Lestari menunjuk ke arah gerbang dengan tongkatnya. Pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali. Siska menarik lengan suaminya, wajahnya panik dan ketakutan kehilangan kesempatan. Ayo Bagas, kita minta maaf, kita bisa perbaiki ini. Tapi Bu Lestari menggeleng tegas. Tidak ada yang bisa diperbaiki, kaca yang sudah pecah tidak bisa utuh lagi. Pergi, sekarang. Bagas masih berdiri mematung sebentar menatap neneknya dengan tatapan memelas campuran antara penyesalan dan keserakahan yang gagal. Tapi tatapan dingin Bu Lestari tidak goyah sedikit pun. Akhirnya dengan langkah gontai Bagas berbalik. Siska mengikutinya sambil menggerutu marah. Mereka masuk ke mobil dan pergi meninggalkan rumah itu. Pergi membawa penyesalan seumur hidup karena telah menukar berlian dengan batu kerikil. Begitu mobil itu hilang di tikungan pertahanan, Bu Lestari runtuh. Dia kembali duduk di kursi dan menangis. Tapi kali ini Pak Herman langsung memeluknya. Pak Yanto juga datang dari dalam rumah ikut menepuk punggungnya. Mereka bertiga berpelukan dalam diam. Tidak perlu ada kata-kata. Keadilan sudah ditegakkan. Dan Bu Lestari, wanita tua yang dianggap sampah, telah membuktikan bahwa dia jauh lebih berharga daripada yang diduga siapapun. Bulan-bulan berikutnya hidup Bu Lestari berubah total. Dia membeli sebuah rumah mungil yang cantik di dekat alun-alun kota, tidak jauh dari masjid. Dia menatanya dengan perabot kayu jati yang dia suka. Pak Yanto, sahabat senasibnya, diajak tinggal bersamanya. Bu Lestari memberinya kamar tamu yang layak, dan Pak Yanto dengan senang hati menjadi tukang kebun dan penjaga rumah. Mereka berdua menjadi sahabat tak terpisahkan di masa tua. Pak Herman juga sering berkunjung membawakan buku atau sekadar mengobrol sore. Pelan tapi pasti Bu Lestari sadar bahwa dia telah membangun keluarga baru. Keluarga yang sesungguhnya. Keluarga yang tidak terikat oleh darah, tapi terikat oleh kasih sayang, ketulusan, dan kesetiaan di masa sulit. Bagas sempat mencoba menghubungi beberapa kali. Mengirim pesan minta maaf, bahkan datang menggedor pagar. Tapi Bu Lestari tidak pernah membukakan pintu. Dia sudah belajar pelajaran paling berharga dari badai malam itu. Bahwa kadang kita harus kehilangan segalanya dulu untuk tahu siapa yang benar-benar peduli pada kita. Dan keluarga bukanlah siapa yang punya nama belakang sama. Keluarga adalah siapa yang tetap menggenggam tanganmu saat dunia menjatuhkanmu. Kisah perjuangan Bu Lestari ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tumpukan sertifikat tanah atau deretan angka nol di rekening bank. Kekayaan sejati adalah memiliki hati yang bersih dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai kita apa adanya. Lihatlah Bagas. Dia begitu sibuk mengejar harta duniawi sampai dia lupa caranya menjadi manusia. Dia membuang darah dagingnya sendiri demi uang. Dan akhirnya dia justru kehilangan segalanya. Dia tidak hanya kehilangan warisan miliaran rupiah, tapi dia juga kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang tulus mendoakan kebahagiaannya. Sebaliknya lihatlah Pak Yanto, seorang gelandangan yang tidak punya apa-apa, yang tidur beralaskan koran bekas. Dia justru mendapatkan rumah yang nyaman dan keluarga baru hanya bermodalkan kebaikan hati yang tulus tanpa mengharap imbalan. Jadi teman-teman semua, jangan pernah melihat orang hanya dari luarnya saja.
Jangan pernah meremehkan mereka yang terlihat lemah atau miskin. Ingatlah, roda kehidupan itu selalu berputar. Hari ini kita mungkin sedang berdiri tegak di atas menatap orang lain dengan sombong. Tapi besok bisa saja kita yang berada di bawah jatuh terpuruk dan membutuhkan uluran tangan dari orang yang pernah kita hina. Jadilah orang baik meskipun dunia ini tidak selalu baik kepada kita. Karena percayalah, kebaikan itu seperti bumerang. Dia pasti akan menemukan jalannya kembali kepada pemiliknya seringkali di saat yang paling tidak kita duga. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan kalian ingin mendengar lebih banyak cerita kehidupan yang penuh makna, seperti ini pintu rumah kami selalu terbuka untuk kalian. Mari bergabung dengan keluarga kecil kami di sini dengan menekan tombol berlangganan di bawah. Mari kita belajar memahami arti kehidupan bersama-sama. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.